Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azimil azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa karamatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan dalam kitab Faidul Hijjah. Muqaddimah sudah selesai, kita masuk pada Arkanul Islam. Faslun fi arkanil islami. Arkanul islami binasil khabari khamsun syahadatani wal lafdhu turi thumma salatu waz zakatu wa siyam ramadhani thumma al hajju lil baitil haram. Arkanul Islami, rukun Islam, binasil khabari, dengan redaksi atau nasnya hadis Rasulullah. Khamsun, itu ada 5, sesuai dengan hadis bunyal Islamu ala khamsun syahadatu alla ilaha illallah dan seterusnya itu. Pertama, syahadatani, 2 syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wal lafdhu, dan lafal syahadat, duriyun, itu sesuai dengan riwayat hadis, redaksinya itu. Thumma sholatu, kemudian sholat 5 waktu al-maktubatu, waz zakatu, dan zakat, wasyam ramadhani, dan puasa Ramadan. Thumma al-hajju, kemudian haji, lil baitil haram, ke Baitullah, ay ilal baitil haram. Qauluhu faslun, ay fi arkanil islami, maksudnya dalam rukun Islam, wal faslu, dan lafal fasal, lughatan secara bahasa itu al-hajizu, pemisah. Baina syai'aini, di antara 2 hal. Fasal, pergantian satu bab dengan bab yang lain, namanya fasal, pemisah. Wastilahan, dan menurut istilah itu ismun, nama li jumlatin mukhtasatin, pada satu jumlah tertentu yang dikhususkan minal babi, dari bab, mustamilatin, yang melingkupi ala masaila, atas beberapa masalah, ghaliban secara umum. Jadi bab 1, bab 2 itu fasal 1, fasal 2. Jadi satu kumpulan tema yang memiliki makna tertentu dalam lingkup yang lebih luas. Itu faslun. Qauluhu arkanul Islam, ay al-asas wal ajza. Arkanul Islam, al-asas, dasar, wal ajza, dan rincian, allati bunia alaihal Islam, yang dengan atas itu semua Islam didirikan. Jadi dasar-dasar, ajza, pilihan bagian-bagian, yang dengan bagian-bagian itu Islam itu didasari. Watarok kabar, dan tersusun minha, darinya, dan Islam itu terbuat dari 5 itu. Orang dikatakan muslim karena 5 hal ini. Secara umum, dia harus bersyahadat, dia harus mau sholat, dia harus mau bayar zakat jika memang dia mampu menjadi muzaki, dia harus berpuasa Ramadan ketika kecuali ada uzur, dan dia harus bisa berhaji bagi mereka yang mampu. Jadi ini simbol yang jelas. Ritual agama Islam yang paling menonjol adalah 5 ini. Yang paling melihat, nanti yang paling khusus adalah sholat otomatis. Wal Islamu, dan Islam, apa itu Islam? Al-inqiyadu lil ahkami syariah. Al-inqiyad, kepatuhan, tunduk, taat, lil ahkami syariati, terhadap hukum-hukum syariat. Jadi Islam itu artinya kan dasarnya memang taslim, tunduk, pasrah. Maka kepatuhan yang mutlak terhadap berbagai ajaran yang Allah ajarkan melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wakilah dan dikatakan pula a'malul jawarih minat ta'at. Berbagai amal fisik, amal anggota badan minat ta'ati dari ketaatan-ketaatan itu Islam. Maka jangan heran kalau ada labeling ini Islam, KTP ini Islam. Karena memang Islam itu tidak selesai hanya sekedar syahadat. Harus ada amalul bil jawarih. Aktivitas anggota badan kita menunjukkan keberislaman atau tidak. Qaluhu binasil khabar ay al idhofah bayaniyah. Ini menjadi idhofah bayaniyah. Ay binasil khabari ay binasin huwa al khabar alladhi rawahul Bukhari, berdasarkan pada redaksi yang dari hadis riwayat dari Imam Bukhari. Bunyal Islamu ala khamsin dan seterusnya itu dalam Arba'in Nawawi itu hadis ke berapa ya? Hadis ke masih sekitar 5 atau 6. Bunyal Islamu ala khamsin. Rawahu Abu Hurairah kalau nggak salah, nanti coba dicek lagi ya. Bunyal Islamu ala khamsin. Karena penyematan rukun Islam itu tidak hanya berdasarkan hadis dari jalur ini. Ada hadis yang paling masyhur juga yang panjang sekali itu ketika Rasul berdialog dengan Jibril alaihissalam, dari riwayatnya Abdullah bin Umar atau dari ayahnya Umar bin Khattab. Itu juga bicara soal mal Islam, al Islamu wa syahadu Allah, itu juga sama konteksnya. Jadi itu kalau itu jalannya dari Umar atau Abdullah bin Umar, kalau yang ini kalau nggak salah dari Abu Hurairah. Coba dicari. Jadi ada sebagian ahli hadis juga mengatakan apakah memang Rasul kemudian dalam konteks itu cerita soal kisah Jibril, konteks yang lain juga bicara kepada Abu Hurairah dengan bunyal Islam itu. Ada yang mengatakan bisa seperti itu, bisa saja fenomena tentang dialog Jibril dengan Rasulullah pada saat itu kan ada berbagai sunnah di sana. Pertama bicara soal Islam, kedua bicara soal iman, ketiga bicara soal tanda kiamat, bahkan ada juga bicara soal ihsan. Jadi ada berbagai ajaran, berbagai sunnah di situ. Nah, dan saya kira audiennya tidak hanya Umar bin Khattab atau Abdullah bin Umar. Ada beberapa sahabat yang hadir di situ dipersaksikan bersama bahwa ada ja'arajulun yang tidak ketahui dari mana asalnya, pakai baju putih dan seterusnya itu menunjukkan bahwa ada persaksian banyak dari para sahabat yang hadir di majelis itu. Namun dalam konteks ini ketika Abu Hurairah mau menyampaikan tentang rukun Islam, nggak perlu menyampaikan cerita utuh dari kisah pertemuan antara Jibril dengan Rasul itu. Nah, saya mau bicara soal Islam, maka kemudian Hurairah menyampaikan bunyal Islamu ala khamsin. Bisa saja hadis ini bagian utuh dari cerita Jibril itu. Jadi jangan punya anggapan ada sekian riwayat, sekian hadis, puluhan ribu hadis, kemudian apakah Rasul tiap hari itu ngomong terus? Ya enggak gitu juga. Ada yang memang itu hadis kolektif, ada yang dipotong-potong. Jadi konteksnya di situ. Jadi hadis jangan kok nanti ya dipersepsikan Rasul ini ngomong lagi enggak. Jadi itu pun berbeda-beda cara penyampaian pola hadis itu. Rukun Islam, ada tentang rukun iman, ada juga tentang, kalau kita ambil dari hadis itu, hadis tentang dialog Jibril dengan Rasulullah Muhammad. Qauluhu khamsun khudifat ta'uhu ma'a qaumil ma'dudi mudzakkaran di darurah. Jadi kan khamsatun karena adatnya, ya kan? Karena yang ma'dudnya itu berupa Islam. Kalau adat ma'dud itu kan ketika ma'dudnya adalah mudzakkar, maka adatnya harus anas. Tapi dari sisi lafadznya ya bukan jumlah. Jadi masalahnya al-madrus atau masalah ketika apa ini jumlah ma'dudnya mudzakkar, tapi kalau ketika ma'dudnya berupa muannas maka adatnya tidak pakai ta. Ini khamsatun, tapi karena ini apa dzurrat syair maka pakai khamsun. Wa huwa bi raf'i khabar lil arkan. Ini menempati posisi rafa sebagai khabar dari lafal al arkanu. Arkanul islami binasil khabari khamsun. Tadanya lafal arkanul islam. Wal makna inna arkanul islami, maknanya adalah rukun Islam
allati thabatat binassil khabari, yang telah ditetapkan dalam teks hadis itu khamsatun, ada 5. Qaluhu syahadatani badalun au khobar lil mubtada mahdhuf. Ini bisa menjadi badal atau menjadi khobar yang mubtadanya dibuang. Hiya min khamnal khamsah, dari min arkanil Islam. Hiya al awal minha syahadatani, 2 syahadat. Qaluhu wal lafdhu duri wal lafdhu syahadati, dan lafal syahadat duriyun itu ulima minal khabari al-mazkur, diketahui dari redaksi hadis yang telah dijelaskan. Wa yaitu redaksinya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wal muradu bi syahadah, dan maksud dari syahadah adalah at-tayaqqunu, yakin, wal i'tiqad, dan meyakini bil qalbi, dengan hati. Bi an tayaqqana, sebagaimana keyakinan itu, wa'taqada fihi ma dzukira, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Jadi tayaqqun awal itu dulu. Jadi yakin dulu, i'tiqad. Wa sayati fi qaul nadhim makna la ilaha illallah, dan akan datang penjelasan terkait makna la ilaha illallah dari sang mu'allif itu. Wala buddha, dan harus ma'ahadi tayaqqun wal i'tiqad, bersama inilah keyakinan, fil janani, dalam hati, fis sholati, dalam salat, wa ghairiyah, dan lainnya salat, minan nutqi, dari lafal, bilisan, dengan lisan, fil hali, dalam satu kondisi, ingkana kafiran asliyan kana au murtadan, baik itu dalam kondisi kafir maupun murtad. Wa illa, jika tidak, biangkana musliman, meskipun dia orang Muslim, fa fi sholati, maka dalam salat. Jadi ini harus diyakini, tidak hanya sekedar talafut aku iman, tapi di sini masih ragu, tidak boleh. Ukuran pertama adalah al-i'tiqad fil janan, fil qalb. Jadi itu di sana. Tapi kalau dalam kondisi perpindahan agama, baik dari orang dari murtad ke Islam lagi atau dari kafir ke Islam, maka harus ada pelafalan. Ini yang membedakan kita, ya kan? Kita kan rata-rata lahir dari keluarga Muslim. Ya, coba saya mau tanya, pernah bersyahadat? Harus di mana? Setiap dalam sholat. Problemnya di sini, pernah enggak kita kalau sholat itu mikir kalau itu syahadat Islam atau syahadat itu bagian dari rukun kaulinya sholat? Nah, kalau orang Jawa mancingnya itu belum ada. Itu terkadang risiko dari apa istilahnya, kalau saya katakan itu risiko dari Islam turunan itu ya ini. Jadi, sangat beda ketika model pengenalan Islamnya dengan cara yang mungkin dari orang kafir dulu, dari Protestan, dari Kristen, dari Katolik, atau dari agama apapun, atau mungkin sebelumnya adalah ateis kemudian pindah agama. Itu penekanan keislamannya kelihatan. Kita jujur aja, pernah enggak bersyahadat Islam bahwa asyhadu an la ilaha, atau karena kita itu ya pas ketiban untung aja orang tua kita Islam udah selesai itu. Ya kan? Kalau saya tanya, kapan pernah kamu syahadat? Oh itu Pak, setiap sholat 5 waktu. Oke, pertanyaan saya adalah ketika kamu dalam tahiyat terakhir itu atau dalam tahiyat kedua pertama lah, tasyahud awal, memasukkan, kamu gak merasa nyaman dengan keberslaman turunan seperti itu. Inilah yang mungkin dirasakan oleh Sang Kalijogo ketika dia merasakan apakah hanya ini saya Islam itu, dan muncul namanya suluk linglung. Apa linglung itu? Linglung itu bingung, mencari jati diri. Akhirnya ketemu yang namanya Serat Hidayat Jati, bahwa Islam yang paling esensial itu adalah Islam hidayat. Apa? Memang dituntun oleh Allah menjadi Islam yang sejati. Maka kenapa kita dalam Fatihah itu sangat harus ketika membaca ihdinas siratal mustaqim itu ditekan. Karena apa? Kita yang di dalam Islam pun belum tentu bisa masuk dalam jalur siratal mustaqim. Kalau Anda cek dalam bahasa Al-Quran itu ada 2 menggunakan kata hidayat dengan kata siratal mustaqim.
Di Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Di lain ayat coba dicek, nah, saya nggak begitu hafal Quran, dan dicek ada redaksi yang pakai ihdina ila siratil mustaqim. Itu ada tambahan lafal ila huruf jar. Tidak langsung maf'ul bih, ihdinas siratal mustaqim itu tidak. Beberapa mufassir menerjemahkan beda. Kalau ihdinas siratal mustaqim itu mutasil, nyambung. Dalam artian adalah kita yang muslim ini masih membutuhkan petunjuk jalan lurus. Karena apa? Karena kita masih punya ancaman surga neraka untuk diri kita. Ya kan? Ada baik dan buruk dalam perjalanan hidup keberagamaan kita. Maka ihdinas siratal mustaqim, jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa jalan itu? Jalannya mereka yang engkau kasih nikmat. Bukannya jalan mereka yang engkau benci dan engkau sesatkan. Itu doa. Jadi jangan langsung wah nyantai sepenting Islam itu apa itu kunci surga sudah saya pegang. Itu Miftahul Jannah la ilaha illallah, oke aman. Bukan soal itu, ngantri ke surga itu ya repot gitu. Ya kan? Siapa yang enggak mau pakai fasilitas VVIP? Ya kan? Sama-sama itu orang megang karcis masuk stadion, ya kan? Ada yang enak, ada yang maunya juga enak. Kalau level kita kan langsung penting masuk gitu kan. Tapi kenapa tetap kan tersiksa juga nunggu itu. Orang yang paling tersiksa itu gak masuk surga, ya gak masuk neraka, tapi nunggu masuk surga itu juga gak nyaman loh. Ya kan? Karena sesuatu yang menunggu dimanapun itu gak akan pernah nyaman. Nunggu jadwalnya akad nikah itu juga gak nyaman kok. Meskipun akad nikah itu akhirnya adalah kenikmatan tersendiri, tetap kalau nunggu itu gak nyaman. Jangan dikira, jadi jangan hanya ada oke mudah saya la ilaha illallah. Oke, tidak dimasalahkan, pasti masuk surga. Urutan ke berapa itu masalahnya. Karena tadi hidayah itu masih dibutuhkan oleh kita. Jadi ketika ihdina ila siratil mustaqim itu adalah di luar rel diajak masuk ke dalam relnya. Diajak ihdina ila, diajak ke. Jadi kita masih kurang, Mas, masih jauh sekali dengan para ulama, para kiai yang tirakatan seperti itu. Karena jangan hanya mengandalkan Islam itu. Islam turunan itu gak bisa menjamin kita selamat total dari neraka itu. Dan kalau mampir, insya Allah sih kita yakin lah kita mampir pasti itu. Ya kan? Mampir. Nah, masalahnya mampir itu kan berapa hari? 1 hari aja 1000 tahun. Ya wis dhewe poso menteni 30 dina enteni tanggal loro rasane saya abot kabeh. Itu masalahnya di sana. Maka setidaknya Mbah Sahal mengajarkan dalam sholat tanamkan itu ketika asyhadu alla ilaha illallah, pengakuan ulama, tajdid terus, refresh terus itu. Asyhadu tidak hanya sekedar mengamalkan rukun kaulinya sholat, kalau nggak baca itu batal, nggak sekedar itu. Kalau itu kamu baca otomatis nggak batalan, sudah nggak usah dipikir lagi. Ketika asyhadu alla itu adalah tajdid terus, refreshment terus, tajdid asyhadu alla ilaha illallah asyhadu muhammadar rasulullah, pengakuan terus itu. Kita di ujung soal itu sedang berkomunikasi terakhir. Jangan dipercepat malah repot itu. At-tahiyatul itu kan sapaan-sapaan hormat semua. Allah menyapa Rasul menyapa Allah, menyapa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal itu konteksnya kan Allah sedang berkomunikasi dengan Rasulullah. At-tahiyatul mubarakatuh wassalamu alaikum assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Rasul menjawab assalamualaikum warahmatullahi. Enggak hanya enggak egoisnya Rasul sendiri. Kemudian asyhadu dibuktikan dalam menyatakan itu. Akhras sebagai mengtihi atas sahnya syahadat itu al-ityanu bihima mutawaliyataini martabataini. Jadi untuk melaksanakan syahadat itu dengan secara berkelanjutan, nambung, jangan dijeda. Wa yakuna bil arabiyyah lil qadir 'alaiha, dan idealnya juga berbahasa Arab bagi yang mereka bisa berbahasa Arab. Ma'a ma'rifatil ma'na, bersama dengan mengetahui makna ditekankan atas hal itu oleh Imam Romli. Jadi tidak hanya sekedar melafalkan, tapi sudah harus paham maknanya.
Maka biasanya kalau orang yang mengislamkan itu kan biasanya dibaca syahadat seala kadarnya dia bisa baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Karena kalau orang nggak pernah berinteraksi dengan bahasa Arab, mesti kan kagok itu ngomong bahasa Arab. Nah, tapi setelah itu kemudian diberikan makna dari syahadat itu. Wala budda fil isawi, dan harus bagi mereka dalam fil isawi ya, dari penganut Isa, Yesus dalam hari ini, Nasara, ayyakula ba'da qali Rasulillah, untuk berkata setelah redaksi anna Muhammad Rasulullah itu ila jamil khalqi kama afadu. Jadi ada tambahan wa anna Muhammad Rasulullah ila jamil khalqi, khusus bagi mereka, kama afadu asy-Syarqawi, sebagaimana sudah diajarkan oleh Imam Syarqawi, wa naqalahu fi Syahril Asl. Qauluhu thumma shalah, kemudian rukun kedua adalah salat al-maktubah, salat 5 waktu itu. Thumma litartib adz-dzikri, kata thumma di sini memiliki makna at-tartibu dzikri, urutan, la radbi, bukan derajatnya. Wa in tawaqqafatis shalah ala ma qablaha min asyhadatain haitsu ishtarata fi sihhatil Islam al-mutawaqqif ala nutqi bihima fil jumlah lianna dzikruha huna min haitsu kana min arkanil Islam. Karena apa? Karena wa in tawaqqafat, meskipun ditaruh kata sholat itu ala ma qablaha, atas lafal sebelumnya dari syahadat itu, haitsu ishtarata, sekiranya itu menjadi syarat fi sihhatiha, dalam sahnya sholat, maka al-Islam mutawaqqif ala nutqi, maka otomatis keberislaman itu sudah ada dalam lisan ketika dilafalkan lafal syahadat itu. Jadi tidak berarti kemudian kalau sholat enggak, kalau apa, karena kalau sholat itu pasti ada syahadatnya, ya kan, pasti ada syahadatnya. Di anna dzikruha, karena penyebutan sholat itu syahadat min haitsu kauniha min arkanil Islam, karena penyebutan sholat di sini hanya sekiranya bagian dari rukun Islam, la min haitsu sihhatiha, bukan karena bagian dari sahnya sholat wa khiriyah dan yang lainnya min sari mu'tabaratiha kama sayati fi mabahasya, nanti akan dijelaskan redaksi pola-pola itu. Wal makna, dan artinya summa asani, maksudnya gini, kenapa di sholat kemudian asani minal arkani sholat ay iqamatuha, rukun kedua dari Islam adalah sholat, maksudnya adalah mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Wasalis sudah nomor 3 minha az-zakat ay ikhrajuha, maksudnya adalah mengeluarkan zakat li mustahiqiha, bagi orang yang berhak mendapatkan zakat, minal amwali, dari harta, allati wajabat, yang menjadi wajib zakat harta itu. Wasayid kuruhat, dan akan dijelaskan penjelasan fi mahaliyah dalam penjelasan bab zakat sendiri, ma'at takriris, bersama dengan catatan-catatan dari bahasa laha tentang zakat. Wa ma yata'allaqu biha, dan hal yang berkaitan dengan zakat mabsutan secara sederhana, ringkas insyaallah. Jadi nanti ada pembahasannya satu-satu. Ini masih gelondong sebenarnya. Warabi, dan nomor 4 siyamu Ramadan, adalah puasa Ramadan. Wa sayati aidun bayanu, dan juga akan datang nanti penjelasannya. Wa qalu Ramadan, tadi kan dalam syairnya dibaca Ramadan bukan Ramadan. Thumma salatu waz zakatu wasiyam Ramadhani thummal hajju lil baitil haram, tidak Ramadan. Bisukunil mim wa kasrin nun, Ramadhani. Min haitsu tanwin, min ghairi tanwin, tanpa ada tanwin, lidururah. Qala fi syarhil asli, jadi min ghairi tanwin, seharusnya kan wasiyamu Ramadhanin, wasiyamu Ramadhanin. Ini bahasanya kan aneh loh, kok bisa Ramadhanin, itu kan sim ghairi munsharif. Tapi di sini syarahnya Bazal mengindikasikan seakan-akan boleh dibaca tanwin. Ramadan bisukunil mim wa kasrin nun, min ghairi tanwin. Jadi seakan-akan harusnya itu wasiyamu Ramadhanin, min ghairi tanwin, dikasih min ghairi, oh ya, min ghairi tanwin Ramadhani. Harusnya Ramadhana, karena ini sim ghairi munsharif. Nah, kenapa dijelaskan dalam tambihun ini? I'lam, ketahuilah anna Ramadan, lafal Ramadan itu ghairu munsharif fil alamiyah, karena nama bulan. Illa in kanal murad, kecuali jika yang dimaksudkan bihi dengan Ramadan itu kullu Ramadan, setiap Ramadan min ghairi ta'yin. Wa idza urida bihi dzalik, ketika yang dimaksudkan adalah setiap Ramadan tanpa ada pengkhususan,
surifa, maka itu bisa ditasrif li'annahu nakirah wa baqul alif wan nun az-zaidatan la yaqtadi man'u min as-sarf, dan keberadaan alif nun zaidah dalam lafal Ramadan itu tidak menghalangi untuk ditasrif. Jadi bisa saja kama kalau asy-Syarqawi. Ini soal pengharokatan isim ghairul munsharif, soal i'rab. Jadi memang ada yang salah kaprah dari sisi redaksionalnya saja kan ketika niat itu. Nawaitu sama ghatin anada ifadi syahri Ramadhan. Ni karena itu adalah idhofah. Wajur bil fathati mal yang sarif malam yudhaf au yaku batu al radif itu. Jadi kalau selama tidak dimasuki al atau di apa idhofahkan masa masih bisa dirubah. Jadi Ramadhani, Ramadhana. Tapi tidak esensial sekali, tidak perlu diperdebatkan. Karena itu hanya anutku saja. Kan ini memang ini. Lisan itu hanya membantu untuk niat. Jadi tidak harus melafalkan nawaitu shauma ghadin an ada itu. Tapi hasil pembelajaran ya itu kan ajaran ketika kita TPQ yang belum kita tinggal itu kan itu aja. Jadi tidak masalah. Bahkan ada sebagian lama kalau hanya sekedar korenah tanpa ada niat pun bisa. Contohnya sahur itu bisa menjadi korenah kalau kita mau puasa. Ada yang kita harus lupa melafalkan niatnya ya kan. Ada yang mengatakan hanya sekedar sahur itu boleh, sudah dikatakan niat puasa. Karena nggak mungkin kalau kamu nggak sahur nggak puasa. Itu ada beberapa yang seperti itu. Maka paling gampang untuk menjaga itu sudahlah. Ketika sudah muncul adzan maghrib itu atau iftar itu selesai, kita batalkan dengan minum. Yang penting sesuatu yang membatalkan itu, habis itu niat selesai, sudah PR-nya selesai, gak kepikiran sama sekali. Gak usah nunggu jamaah sholat taraweh kemudian bareng-bareng doa itu atau niat nawaitu shauma ghadin. Kalau kamu ngandelin itu lupa bablas lah, malah kamu akhirnya bingung, ragu. Udah seketika habis buka nawaitu shauma ghadin, udah selesai, PR-nya selesai. Taruh di depan paling awal aja, ngapain daripada dipepet kewa ya sahur. Tapi itu tidak merubah esensi saja, tidak masalah. Tapi nak kok santri salah banget menurut. Yang lainnya kok di TV kemudian kamu komentar wah itu salah, ya wajar lah. Itu kan sudah salah kaprah. Ya kan misalnya kalau TV kan nawaitu sama bagiannya kan orang esensial sekali. Dipateni TV ini. Jadi gak usah. Nak kok santri salah kebangetan. Qaluhu tsummal hajju fihi ma marra fi tsumma shalah. Dalam penjelasan haji ma marra apa yang telah lewat fi tsumma shalah, kemudian tsumma itu tsummal khamis, kemudian rukun yang kelima adalah al hajju bi fathah wa kasriyah, hajjun masdar. Walil baiti, dan bagi ay maf'ulahu wallamu lil taqwiyah ay hajjil baiti, haji ke Baitullah, wa huwa lughatul al-qasdu. Haji itu dimana secara bahasa namanya al-qasdu. Wasyar'an qasdul Ka'bah lin nusuki. Jadi haji itu traveling misalnya, pilgrim istilahnya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi perjalanan suci. Haji itu perjalanan suci. Kalau kamu cek dalam kamus bahasa Inggris itu pilgrim. Dan setiap agama itu pasti punya tradisi ini, perjalanan suci. Orang-orang Katolik itu larinya ke Vatikan, itu mereka juga pilgrim istilahnya. Haji ala mereka. Kalau dalam bahasa yang umum lagi, orang-orang kampung yang mungkin belum punya rezeki untuk pergi haji ke Mekah itu, mereka punya kegiatan rutin tahunan. Haji ke ziarah Wali Songo. Nah, itu juga bagian dari olah spiritual istilahnya itu. Itu pilgrim dalam bahasa yang lainnya. Jika mampu ya hajinya ke belakang dakwah, itu dah apa. Al-qasdu qasdul Ka'bah lin nusuk, yaitu menuju ke Ka'bah tujuannya untuk ibadah. Ya, untuk ibadah. Karena memang tidak semuanya orang ke Masjidil Haram, ke Mekah itu tujuannya ibadah. Maka nanti ada perdebatan soal apakah tawaf wada itu atau tawaf kudum itu dianjurkan bagi setiap orang atau hanya yang lin nusuk saja.
Kalau Syafi'iyah kalau nggak salah coba dari dicek lagi itu setiap orang yang memasuki Masjidil Haram atau memasuki kawasan haram di Mekah itu, karena Mekah tidak semuanya kawasannya haram. Ada batasannya. Itu dari Mekah itu besar, kawasan besar. Nah, ada batasan kawasan yang dikatakan sebagai tanah haram itu. Ada kayak di bukit-bukit itu ada kayak apa sih, kayak menara atau tembok-tembok besar. Ada batasan Masjid Tan'im, nanti di sini ada batasan kelihatan. Barang siapa yang masuk tanah itu, kalau mazhab Syafi'i kalau nggak salah itu diharuskan harus tawaf kudum dan tawaf wada. Yang lainnya ada yang mengatakan sunnah atau yang lainnya. Kalau linusuk memang harus tawaf. Kalau nggak linusuk sunnah, dia memang seperti itu. Nanti mungkin ada penjelasannya di belakang. Wahwa innama wajib alal mustati'. Wahwa dan haji itu innama wujiba, dia diwajibkan alal mustati' atas mereka yang mampu. Liqouli ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah, untuk Allah atas manusia, atas umat Islam, hajjul bait, melakukan ibadah haji. Hajjul baiti man istata'a, bagi siapa yang mereka mampu untuk jalannya. Nah, kata mampu di sini istitoah itu dalam syariat, dalam fikih itu hanya menjabarkan soal targetnya saja. Yang penting ada uang saku, ada kemudian keselamatan di jalan dan kesehatan. Udah itu. Di mana dapatnya nggak ada penjelasan itu. Maka kenapa kita itu enteng, orang haji tidak harus pakai ongkos pribadi ya. Kalau ukurannya adalah apa, haji itu kemampuan manis tatoannya istitoanya adalah fil miliki, wah repot itu. Berarti orang nggak, kalau digratisin nggak masuk istitoah. Tapi syukurnya emang ada isyaratnya dalam Quran itu kan walillahi ala nasi hajjul baiti manis tatoa ilaihi sabilan. Pakainya nakirah. Tidak menggunakan manis tatoa ilaihi as-sabila. Kalau as-sabila mungkin jalannya khusus karena ma'rifah itu kan tertentu, terbatas. Lah Allah kasihnya itu manis tatoa ilaihi sabilan, nakirah, jadi bisa bersumber dari mana itu jalan. Bisa karena memang jual sawah, ya kan? Bisa karena memang jual tanah, bisa karena memang itu dia nabung tiap harinya berapa, akhirnya menumpuk bisa daftar porsinya. Bisa karena dia dikasih orang untuk mendapat haji. Banyak jalannya. Maka jangan terlalu sepaneng mikir haji itu. Yang disepanengi itu ikhtiar doanya saja. Jalannya Allah yang biar nentuin. Kalau ada orang persepsi bahwa haji itu karena kaya, enggak ada kaitannya. Orang kaya banyak yang enggak mampu untuk haji karena tidak tahu jalannya itu, enggak dikasih jalan oleh Allah. Enaknya di sana. Jadi istitoahnya itu fleksibel sekali. Maka jangan terlalu kaku. Orang banyak cara untuk bisa berangkat haji itu. Atau sekarang mungkin berangkat umroh itu. Ada yang diumrohkan ya kan. Bahkan nggak punya kepikiran itu mau umroh. Akhirnya ada orang atau nggak sengaja ikut apa itu yang undian-undian yang hanya dompres atau apa dapat itu. Jadi manis tato ilai sabiyahnya itu yang dikuali terus. Jadi saya juga bersyukur dalam konteks ini. Saya haji itu karena alasan ini diantaranya. Nggak pakai modal. Dari mana uang saya? Saya nggak dapat uang sama sekali. Ada yang ngasih. Gitu. Jadi saya yakinnya di situ. 2010 kalau nggak salah itu. Dan saya pun ketika didaftar saya nggak tahu kalau saya didaftarkan oleh orang tua saya. Karena ukuran saya, orang tua nggak mampu daftarin saya haji. Dalam artian secara materi mungkin untuk mereka berdua bisa berangkat, tapi untuk mendaftarkan anak-anaknya haji dari mana nggak dapat nalar saya itu. Ternyata dari orang lain yang ngasih. Dari orang lain ke orang lain. Jadi sifatnya tumpuk-tumpukan. Jadi Allah yang membuat sababnya. Ini karena ini karena ini karena ini. Ketemu itu untuk saya ternyata. Jadi gambarannya. Jadi jangan punya pikiran kenapa saya sudah berhaji itu karena saya daftar sendiri. Tidak. Daftar pun saya nggak sendiri, bayar pun bukan uang saya dari itu. Dan bukan uang dari orang tua saya. Bohong sih daftar gitu. Jadi kasus seperti ini tidak 1-2 orang, banyak cerita-cerita seperti ini. Maka konsep istitoah itu tergantung keyakinan kita saja. Tapi ada zon, nah ini yang harus ditanam, zon doa itu.
prasangka kuat kepada Allah itu harus ada. Saya kira orang yang dapat fadilah-fadilah haji itu pasti ada prasangka kuatnya juga. Kenapa saya pernah ketika itu 2010 kalau nggak salah, saya pernah ditanya oleh orang tua saya, mau kira-kira pas ulang tahun kalau nggak salah, mau hadiah apa? Saya cuma simpel, saya ingin ziarah ke Rasulullah. Jadi boleh pikiran haji. Kalau memang ada uang, saya bisa minta ya, saya ingin ziarah ke Madinah. Nah di Madinah nggak kepikiran Mekah sama sekali itu. Madinah. Bahkan kalau mau boleh umrohnya itu, kalaupun 10 hari itu yang 6 hari, seminggunya di Madinah tidak apa-apa, makanya sebentar apa-apa. Tapi Allah berkehendak lain. Udah dilamakan aja 40 hari biar nanti seminggunya 10 hari atau seminggunya di Madinah agak lama. Kan benar kan akhirnya itu keturutan. Meskipun dikasih bonus ke Mekah juga. Itu diantara zon-zon itu saya bangun, kemudian saya lihat sebab-sebabnya. Oh, Allah kok enak ya ngasih jalan itu enak ya. Ini. Jadi ada wasilah dengan kiai maka saya sekarang tuh saya meyakini bahwa kiai itu memang karomahnya itu ada. Maka jangan, dalam tradisi kita kan, kalau ada baca kitab Adabul Alim Muta'alim yang Mbah Hashim itu, ketundukan pada kiai itu bagian dari keberkahan ilmu, bukan hanya sekedar transformasi ilmu. Jadi dengan kiai, dengan guru itu jangan hanya sekedar apa yang kamu dapat, khidmahnya itu harus ada. Saya kira di situ saya mendapat keberkahannya itu di situ 2 kali, bahkan dari kiai saya itu 2 kali. Saya yakin itu karomah. Itu karomah karena ukuran saya nggak nyampe ke sana. Ukuran nalar saya, ukuran fisik saya, ukuran apa ya yang saya rasakan tidak nyampe ke sana. Tapi diberikan nyampe itu karena wasilah kiai-kiai saya itu. Nikmat Mas, kalau seperti itu nikmat. Mungkin kalian nggak bisa merasakan, nanti satu saat pasti akan merasakan, oh iya ternyata bisa itu. Maka jangan hanya mengukur kehidupanmu pakai ukuranmu sendiri. Mungkin Allah akan bantu dengan pakai ukurannya orang lain. Oh enggak, kamu nggak mampu memang zahirnya, tapi saya bisa kasih kamu mampu lewat orang ini, orang lain. Nah ini loh, itu yang harus kamu yakini di situ. Allah punya jalan banyak untuk menata hidup kita. Qala al-Bijirmi al-Khatib wa khussa al-bait li'annahu al-maqsud, dan dikhususkan dengan lafal al-bait Baitullah li'annahu al-maqsud, karena yang dituju adalah Baitullah. Dalam Quran itu kan lillahi 'alan nasi hajjul baiti. Kenapa hanya al-Baitullah? Karena memang itu inti utamanya. Wa tawafu bi afdal. Maka karena itulah tawaf itu menjadi rukun utama, afdhalul arkan. Wa ghair dan lainnya tawaf itu tabaun lahu, itu hanya diikuti. Haji itu yang paling utama itu tawaf ifadahnya itu. Orang kalau akhirnya nggak bisa tawaf, nggak jadi haji. Meskipun dia wukuf di Arafah, repot memang. Maka kenapa? Padahal tawaf itu syaratnya harus suci. Ya ini kadang menjadi problemnya perempuan tuh di sini itu. Sepaneng mikir biar bagaimana ketika pas prosesi haji masuk pada tawaf itu, setelah umroh, setelah wukuf, kemudian kemudian di Muzdalifah, kemudian ke Mina dalam jumroh Aqobah pertama. Kalau memang kondisinya diprediksi akan hadir itu si M itu ya, maka langsung aja lari ke Ka'bah, ke Masjidil Haram untuk segera tawaf ifadah biar selesai tahallul awalnya, nggak terbebani dengan itu. Karena syaratnya harus suci ini. Lah bayangkan ketika sudah balang jumrah Aqobah, tertali prai, wah stresnya untuk bilang harus tawaf ifadah kapan ini? Karena masih belum tahallul, kasihan. Karena tawaf itu satu-satunya mungkin ya, saya dicek lagi. Kalau nggak salah itu satu-satunya rukun haji yang memang atau kewajiban haji, terutama kewajiban haji atau rukun haji karena nggak bisa dibadali itu tawaf. Bisa dibadali atau enggak ya? Tawaf coba saya cek lagi itu. Tapi kalau wukuf di Arafah nggak boleh dibadali. Itu yang harus suci. Ibadah haji yang harus suci dalam kondisi suci itu hanya tawaf. Sa'i itu nggak masalah, ya toh. Ada yang kecil sampai ngentut raboboh itu. Karena hanya tawaf yang harus suci. Karena itu ibaratnya sholat dalam bahasa yang lain kiasnya itu. Maka ketika dalam konteks itu ketika kamu masuk Masjidil Haram, itu yang disunahkan itu tawaf, bukan sholat tahiyatul masjid. Jadi ini yang harus dipahami. Maka karena inilah maka
Ini ada alasan juga kenapa ada di Madinah saat itu sholatnya taraweh itu 36 rakaat. Kalau di Mekah itu 20 rakaat. Karena yang 16 itu pengganti dari tawaf itu. Dari dulu sunnahnya, tradisinya para ulama, para kaum salaf dulu yang ada di Mekah itu kalau sholat taraweh itu 2 rakaat salam tawaf sekali. Jadi tarwehnya, rohahnya itu dengan cara tawaf. Nah orang-orang Madinah kan iri, enak menjen ada Ka'bah dia bisa tawaf, double rakaatnya dapat, tarawehnya, tawafnya juga dapat. Dia nambahi lagi pengganti tawafnya adalah sholat 2 rakaat lagi. Maka 36. Jadi 6 kali kan itu. Di Iren itu. Mekah Madinah Iren. Lah kene nek asal lulus saka iku, Iren be Mekah ya Iren be Madinah. Bakalan jamaah nang ngono to. Terus piro peno piro ya. Rusak wes. Wis 8 alhamdulillah, Pak. Itu masalahnya di sana. Jadi kenapa ukurannya di tawaf? Karena memang menjadi paling utama dalam ibadah haji adalah tawaf itu sendiri. Maka harus suci, nggak boleh. Wal kalamu alaihi mufasalan, dan pembahasan terhadap haji secara terperinci fil mutawal dalam kitab yang besar. Wa inna malam yaqid yu'aqad fi faslan tabanil asli. Wa inna malam yaqid, dan meski tidak mengaitkan membahas secara lebih terinci yang anazim Mbah Maksum karena tabanil asli, karena yang mengikuti yang asalnya Safiatun Najah itu tidak begitu detail bicara soal haji. Jadi kenapa nanti pembahasan sedikit karena memang tidak begitu detailkan di sana. Wal kautsummal afdhalu min hadhil arkanil arba'ah, kemudian yang paling utama dari 4 rukun, karena syahadat itu tidak menjadi rukun dalam artian amaliyah ya, karena ini amalul qalb kan itu kan. Amalul qalb, maka tidak perlu diperbandingkan, tidak boleh. Di antara 5 ini yang paling utama syahadat tidak masuk karena tidak punya musuh dia. Bagaimana diperbandingkan? Syahadat itu kuncinya lah. Masa syahadat lebih utama daripada haji? Ya gak mungkin orang haji kalau gak muslim. Ya, maka yang diperbandingkan adalah empat aktivitas ini, 4 amal syariat ini. Pertama adalah as-sholat. Sholat yang paling utama. Kemudian wa ba'daha as-shaum, puasa. Tsummal haji, tsumma zakat. Jadi sholat itu yang paling utama. Di antara 4 aktivitas amal syariat kita yang paling utama itu sholat. Utama dari sisi manapun, dari sisi pensyariatan, ya kan? Dari sisi amaliyah itu utama semua. Coba dari sisi pensyariatan, satu-satunya syariat agama yang diberi langsung oleh Allah kepada Rasul tanpa perantara itu hanya sholat. Ketika Isra Mi'raj di Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha. Yang lainnya wasilah Jibril semua. Meskipun di Quran itu semuanya ada aqimis sholat, itu kan setelah ada, meskipun kata sholat itu sudah ada, itu tradisi, itu cara beribadah para nabi-nabi juga pakai istilah sholat namanya ya. Maka sholat namanya doa di situ. Kenapa yang di surat apa itu ya? Aqimis sholat tali dzikri itu kan yang ngendikan bukan, konteksnya bukan pada Ibrahim, bukan pada Muhammad, tapi pada Ibrahim. Aqimis sholat tali dzikri, jika maksud untuk mengingat. Jadi sholat itu satu-satunya di antara yang lainnya. Maka dari sini, dan karena dia istimewa dari sisi pensyariatan itu, maka tidak ada toleransi bagi siapapun orang Islam untuk boleh meninggalkan sholat. Coba sebutkan hal yang orang boleh tidak sholat, kecuali 2 toh. Kalau nggak gila mati. Jadi tidak ada sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan itu aktivitasnya. Tapi kewajibannya tidak boleh ada sesuai dengan kemampuan. Tidak boleh dibatalkan dengan alasan sesuai dengan kemampuan. Itu sholat. Kalau puasa boleh sesuai dengan kemampuan. Nggak mampu Pak, karena saya niatnya safar. Oke, boleh dibatalkan. Ya kan? Zakat Pak, jelas nggak mampu, kita itu mustahil daripada muzaki.
hobi kita lebih suka jadi mustahil daripada mustahil. Maka tidak pernah mampu itu akhirnya kan. Nah di sini lihatnya tidak ada toleransi apapun. Karena apa? Karena Allah yang ngasih, enak kan dikasih toleransi. Spesial sekali. Yang punya toleransi itu hanya soal aktivitas gerak tubuhnya saja yang punya aktivitas boleh ditoleransi. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, tidur miring gitu ya. Kalau bisa miring ya terlentang. Nggak bisa isyarat mata. Nggak bisa isyarat pakai ini. Ya nggak bisa disolati, selesai sudah. Maka jangan punya anggapan ketika orang sedang sakit kemudian kamu toleransi untuk tidak sholat. Kamu itu melebihi Tuhan kalau gitu. Allah aja nggak ngasih toleransi kalau kamu kasih kepada temanmu. Udahlah, lagi meriang panas itu, udahlah sementara ini jangan sholat dulu, nanti jangan kena air, nanti tambah panas. Itu karena ngumpuli Tuhan kamu itu. Allah aja nggak ngasih toleransi, kamu malah ngasih gitu. Rahmatmu lebih Tuhan itu bahaya, over itu rahmatnya. Tidak boleh, itu setan itu bukan Tuhan itu bukan manusia yang ngajari, bukan temanmu itu. Jadi kalau kamu pas lagi sakit parah seperti itu, kemudian ada teman ngomong, sudahlah Cak, kamu nggak usah sholat dulu lah, panas nanti repot, nanti malah gini. Oh, langsung kamu doa aja, Allahumma inni a'udzubika min hamazati syaitan wa ayah turun itu. Dan ini setan yang hadir bukan teman saya itu. Karena nggak ada pelanggaran sekali itu. Ajarannya siapa itu? Coba, kan sudah salah kaprah kan? Seakan-akan sholat itu punya toleransi itu boleh ditinggal. Nggak boleh, ngawur, hak ngawur itu kalau ada orang boleh tinggal sholat itu. Maka di sini hati-hati, ukurannya orang Islam itu sholat. Karena tadi dari sekian istimewa itu, maka akhirnya indikator orang itu Islam atau tidak itu kelihatan dari sholat atau tidak. Udah itu aja. Indikator yang terlihat, yang al-madhar, yang paling jelas dari berbagai syarat agama itu hanya sholat. Maka kenapa muncul satu hadis yang Rasul mengatakan, inna bainar rajuli wal kufri wakila wasyirki tarkus sholat. Sesungguhnya pembeda antara orang Islam dengan orang syirik, musyrik atau orang kafir itu apakah dia meninggalkan sholat atau tidak. Sholat atau tidak itu aja ukurannya. Kita tidak tahu, saya nggak percaya kalau peci pakai ini muslim, nggak ada jaminan siapa yang tahu. Nah, ya kan, kita sekarang malah terjebak dengan casing seperti ini. Orang pakai jilbab, nggak pakai niqab, nggak pakai itu, semuanya juga pakai. Dia mungkin sebagai dari tradisi ajaran mereka. Bahkan ada yang mengatakan niqab kemudian hijab itu tradisi agama-agama sebelum Islam. Buktinya apa? Pernah lihat foto atau gambar patung Siti Maryam nggak pakai kerudung? Yang di gereja-gereja itu loh, yang di sebelah orang Protestan atau orang Katolik itu, pernah ada Siti Maryam pakai blonde gitu, nggak pakai kerudung gitu? Kamu mau klaim itu adalah ajaran tradisimu? Enggak, itu ajaran sudah sejak lama sudah ada itu. Pakai kerudung, pakai niqab, pakai jilbab atau yang lainnya dalam sejenis itu tradisi pakaian perempuan memang sejak dulu. Maka jangan sok-sokan dulu itu. Belum pernah saya melihat itu Siti Maryam pakai levis itu di fotonya, tidak ada. Pakainya yang baju yang berjumpa berjumpa yang istilahnya itu yang besar itu kan, gamis itu kan ya kan, langsung pakai kerudung itu kan. Pernah lihat itu? Enggak ada, pernah lihat, dan kaosan kan enggak ada. Udah Maryam pakainya sopan seperti itu, malah kelihatan semua. Nah, ini dilihat dari situ. Jadi jangan sok-sokan dulu. Sholat itu paling utama, tidak ada. Jadi gampang niteni orang ke Islam enggak. Puasa enggak? Lihat kalau puasa enggaknya. Kecuali Ramadan. Orang Ramadan gini aja enggak kelihatan mana yang puasa mana yang enggak. Ketahuan enggak? Enggak. Zakat juga enggak ketahuan apakah orang kaya itu zakat atau enggaknya. Kalau dia enggak cerita enggak tahu, ya kan? Orang puasa pun kalau dia enggak cerita enggak tahu. Apalagi haji, tambah enggak ketahuan lagi gitu. Kecuali kalau dia menurut ini saya sudah haji. Orang ngomong saya sudah haji itu aja nggak jamin kalau dia sudah ngaku haji atau tidak. Apalagi yang pakai peci putih lah, tambah nggak jaminan lagi itu. Itu 15.000 selesai dapat peci putih. Wah, haji cak belum, makanya pakainya peci putih. Maka kenapa dalam tradisi kiai tertentu di Sarang terutama kalau nggak salah itu haram kalau belum pakai haji jangan pakai peci putih. Itu namanya suladam. Situ modalnya pakai sampai jual rumah, sampai jual tanah, situ hanya yang enak pakai peci putih tok. Meremehkan itu. Sampai jaga seperti itu. Gak boleh pakai peci putih.
Itu di pondok saya juga dulu seperti itu, sampai sekarang masih seperti itu. Kalau di dalam pondok boleh pakai mau apa, karena emang bisa wakila peci putih juga menjadi bagian dari pengganti imamah, itu kan ada dan takhil Quran dijelaskan seperti itu juga boleh. Tapi kalau udah keluar pondok nggak boleh, harus pakai peci hitam, karena nanti biar tasyabuhnya itu haram. Karena emang bukan tasyabuh, kamu hanya menyerupai tapi bukan, kan hanya haram kan itu tasyabuh. Akan orang berasumsi bahwa kamu sudah haji padahal belum haji. Nah, itu dosa sampai segitunya itu. Nggak kelihatan sholat, kelihatan ada mau itu kayak apa nggak akan apa. Kalau kamu Islam itu pasti sholat. Nah, soal frekuensinya yang berbeda. Mungkin kamu punya teman nggak kenal di jalan pas mudik atau apa, kamu ajak ke rumahmu selama 1 bulan. Dan ternyata 1 minggu mungkin lah. Sehari-hari kamu tidur, orang ini kayak Islam pura aja. Kamu nggak berani bertanya itu. Tapi ternyata ketika Jumatan dia ikut. Oh ternyata kamu Islam tau gak? Selama seminggu saya nggak tahu kalau kamu Islam. Tapi ketika Jumatan dia ikut. Frekuensinya hanya sholat Jumat dia keislamannya. Tapi tetap Islam, tetap sholat. Gak mungkin kalau dia kafir atau non Muslim, gak mungkin dia ikut sholat Jumat. Atau mungkin nanti musimannya frekuensinya sholat Id saja, kan bisa saja. Oh ternyata kamu ya Islam, pulang kampung gelem melu sholat riyo. Tetap ukurannya adalah aktivitas sholatnya. Jadi dia mesti bahasa. Kalau dia mau sholat, oh kamu adalah orang Muslim. Gampang ukurannya. Maka afdolnya itu di mana-mana. Afdol dari sisi pewahyuan, afdol dari sisi caranya, afdol dari sisi tidak ada toleransi kewajiban untuk ditinggalnya. Jadi sangat istimewa. Jangan diremehkan sholat itu. Karena itulah fardhuha, maka kewajiban sholat itu afdolul faraid, adalah kewajiban agama yang paling utama. Wa nafluha, dan kesunahan sholat juga afdolun nawafil, sunnah yang paling utama itu juga adalah sholat. Jadi ketika ada puasa Senin Kemis, puasa ini, itu malah masih kalah kesunahannya dengan sholat rawatib, sholat duha, sholat dan sunnah yang lainnya itu. Wa innama qutima zakat, adapun zakat didahulukan secara redaksi itu kalau asli alama pada, jadi sebagaimana yang asalnya sesuai dengan ikuti tartib hadisnya tadi. Bunil Islam wala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, hanya ikuti tartib hadisnya saja, tidak karena afdoliyahnya. Ma'anu afdol minha iqtidan bi hadis Sayyidina Jibril tadi al-Marwi fi sahihaini fi tartibi kadzalika. Jadi wa illa fala, andaikan tidak sesuai dengan tartibul hadis tadi. Kalau tadi kan iqamatis shalah wa ita'iz zakah, terus wasyami Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, itu kan setelah syahadat itu kan iqamis shalah wa ita'iz zakah. Tapi di sini Mbah Sahal mengatakan zakat itu paling terakhir urutannya, keafdoliannya paling terakhir. Maka kalau seperti itu redaksinya diganti tsummas sholatu wasyamu Ramadan wal haji waz zakatu tamal arkan. Jadi seharusnya seperti itu urutan yang afdoliannya. Tsummas sholatu wasyamu Ramadan wal hajju waz zakatu tamal arkan. Lakana ansabu lima fi asy'ar. Maka seyogyanya akan lebih pas sesuai dengan syairnya. Bitartibil afdoliyatin tilkaat, dengan mengurutkan keutamaan rukun-rukun tersebut. Wa qali tamar arkan bikasri ta wa tasydid timmal ay tamamuha wallahu alam. Hadza walamma dzikra arkanul Islam awalan. Inilah penjelasan tentang rukun Islam pertama, ufidha bidzikru arkanul iman, kemudian diikuti dengan penjelasan tentang rukun iman. Thaniyan, yang kedua, li azimi mauqima, karena mulianya posisi rukun Islam dan rukun iman, istimalihima, karena meliputinya rukun iman dan rukun Islam, ala jami'i wadhaifil ibadah, atas segala tugas-tugas ibadah. Karena dengan inilah dua-duanya itu menjadi ritual agama kita. Mau rukun iman, rukun Islam, itu semua hal yang paling esensi dalam keagamaan kita. Faqala hafizallahu ta'ala wasittatun faslun fi arkanil iman wallahu a'lam bissawab wa ma taufiquna illa billah wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.